Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahhab. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang perintah tauhid dan larangan berbuat syirik. Nah, ikhwani rahimani Allah wa iyyakum. Nah, berkata Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahhab, "I'lam arsyadakallah li ta'atihi." Ketahuilah wahai saudaraku, mudah-mudahan Allah membimbingmu dalam ketaatan. Ya. Ucapan beliau, i'lam, ya, ilmuilah, ketahuilah, bahwasanya ini untuk menarik perhatian, ya, untuk menarik perhatian siapa yang membaca kitabnya, dan juga menunjukkan bahwasanya setelahnya adalah perkataan atau pembahasan yang penting. Ya, i'lam, ketahuilah, arsyadakallah li ta'atihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, membimbingmu dalam ketaatan. Ya, jadi kita semua didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau, ya, melanjutkan kitabnya dan mengatakan annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya al-hanifiyah, ya, hanifiyah yaitu agama yang lurus, yang jauh dari kesyirikan, adalah agamanya Nabi Ibrahim. Ya, jadi al-hanifiyah ini agama yang lurus, agama yang merupakan tuntunan Nabi Ibrahim. Ya, dan makna hanifiyah al-millah al-ma'ilah 'anil syirki. Ya, agama yang lurus yang jauh dari kesyirikan. Itulah hanifiyah. Dan ini adalah milahnya Ibrahim. Wa Ibrahim huwa Khalilur Rahman. Dan bahwasanya Ibrahim, Nabi Ibrahim adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim khalila, ya, kekasihnya, teman dekatnya. Nah, wa huwal abul anbiya. Dan juga Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Ya. Jadi bahwasanya agama hanifiyah, ya, al-hanifiyah, agama yang lurus yang jauh dari kesyirikan, adalah milahnya Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ya, yaitu agama yang engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata,
dan memurnikan ya ibadah kepadanya. Ya, inilah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Ya, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian memurnikan, mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jadi dari ucapan ini anta'budallah, ya, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya makna ibadah, ya, arti dari ibadah ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah dalam artian yang umum, ya. Kemudian yang kedua, nanti ibadah dalam pengertian yang khusus. Nah, yang pertama, makna ibadah ya, dalam pengertian yang umum, yaitu at-tadzallul lillahi mahabbatan wa ta'ziman, ya, yaitu ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, kemudian menjauhi larangan-larangannya. Maka ini makna ibadah secara umum, ya, dalam arti yang umum, yaitu tunduk kepada Allah dengan dilandasi dengan mahabbah, ya, dilandasi dengan rasa cinta, wa ta'ziman, dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian setelah itu perintah-perintah Allah dia laksanakan dan larangan-larangan Allah ya dia jauhi. Wa amal mafhumul khas lil ibadah. Sedangkan makna ibadah secara khusus ya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau mengatakan al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah. Kata beliau, makna ibadah bahwasanya sebuah nama yang mencakup setiap apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Ya, dari ucapan, kemudian perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya, itu semua adalah pengertian dari ibadah secara khusus. Kal khaufi, ya, seperti rasa takut. Ya, rasa takut ini adalah ibadah, ya, termasuk ibadah yang tersembunyi, ya, al-batinah. Kemudian al-khasyah, rasa takut, wa tawakkal, juga ibadah yang tersembunyi tidak tampak. As-salah, ya, ibadah yang tampak. Zakat, as-siyam, wa ghairu dzalik, dan selainnya. Ya, jadi inilah al-hanifiyah, agama yang lurus, yang jauh dari kesyirikan, yang merupakan agamanya Nabi Ibrahim, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan memurnikan ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan beliau mukhlishan lahuddin, memurnikan, mengikhlaskan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijelaskan bahwasanya makna ikhlas, ya, penjelasan dari ikhlas huwa at-tanqiyah, ya, makna dari ikhlas yaitu membersihkan, ya, wal muradu bihi an yaqsidal mar'u bi'ibadatihi wajhallahi azza wa jalla. Jadi makna dari ikhlas atau pengertian ikhlas adalah membersihkan. Maksudnya apa? Seseorang ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jauh dari kesyirikan. Maka ini ikhlas. Ya. Maka inilah yang agama dibawa oleh Nabi Ibrahim, yaitu beribadah kepada Allah semata. Perintah untuk mentauhidkan Allah. Kemudian ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, ya, tidak dengan yang lainnya. La malakan muqarraban wala nabiyan mursalan, ya, tidak malaikat yang terdekat, malaikat Jibril, wala nabiyan mursal, dan juga tidak nabi yang diutus, walaupun nabi termasuk ya orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak berhak diibadahi. Nah,
Wa bidzalika, nah, amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan dengan itulah, ya maksudnya dengan tauhid ini, amara Allahu jami'an nas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia, wa khalaqahum laha, dan inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, ya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada tujuan yang lain, ya, dari penciptaan kita, yaitu untuk, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, ya. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun, dan makna dari beribadah kepadaku adalah yuwahhidun, yaitu mentauhidkanku, ya. Dan di sini bahwasanya ibadah, ya, makna ya'budun, ya, untuk beribadah kepadaku, ya. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya al-ibadah nau'an, bahwasanya ibadah terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama ibadah kauniyah, ya, ibadah kauniyah, wa hiya al-khudu'u li amrillahi ta'ala al-kauni, ya, yaitu tunduk, ya. Jadi ibadah kauniyah artinya adalah tunduk kepada perintah-perintah Allah, ya, di dalam kauni, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini untuk semua, baik muslim maupun yang kafir, semua tunduk dengan ibadah kauniyah ini, ya. Tidak ada yang menyelisihi, semua mengakui bahwasanya yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah kauniyah, ya, ketundukan terhadap perintah Allah dalam masalah penciptaan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Maryam, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani 'abda. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan setiap, ya, yang ada di langit dan di bumi, ya, melainkan akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, ya. Semuanya mengakui bahwasanya Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang membuat gunung meletus, Allah lah yang membuat banjir, semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka baik muslim maupun mukmin, ya, baik muslim yang mukmin yang kafir, semua mengakui, ya, ibadah kauniyah ini. Nah, kemudian yang kedua, ibadah syar'iyah, ya, yaitu ibadah syar'i. Wa hiyal khudu'u li amrillahi ta'ala asy-syar'i, yaitu ketundukan kepada perintah-perintah Allah di dalam syariatnya, ya. Wa hadhihi khasatun biman ata'a Allah ta'ala wa taba'a ma ja'at bihi rusul. Dan ini ibadah syar'iyah ini adalah khusus untuk siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ibadah syar'iyah. Maka mereka orang-orang kafir tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui ibadah ini, ibadah syar'iyah. Nah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, beliau mengatakan, wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid, dan perintah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah tauhid, ya. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, bahwasanya tauhid atau pengertian tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diibadahi, tidak yang lainnya, ya. Wa hunaka ta'rifu, ya, a'ammu li tauhid,
Nah, yaitu ini makna umum dari tauhid, ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi. Ya, yaitu mengkhususkan atau mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya dari sini terbagi menjadi tauhid menjadi 3. Yang pertama tauhid ar-rububiyah, yaitu ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wa tadbir, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan, ya, wal mulki di dalam kekuasaan, wa tadbir di dalam pengaturan. Bahwasanya yang menciptakan semua adalah Allah, yang mengatur, menguasai adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengatur semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tauhid al-uluhiyah, ya, tauhid uluhiyah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah, ya, jadi mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, bi an la yattakhidhil insan ma'allahi ahadan ya'buduhu wa yataqarrabu ilaihi kama ya'budullah. Jadi seseorang tidak menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain, ya, di samping dirinya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga tauhidul asma'i was sifat, yaitu beriman bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, ya, min ghairi tahrif, tanpa menyimpangkan artinya, ya, tanpa menyelewengkan artinya, wala ta'til, tanpa mengingkari. Ketika Allah menyebutkan nama di dalam Al-Qur'an, ya, sebenarnya sifatnya, maka kita tidak boleh mengingkari, kita beriman. Min ghairi takyif, dan juga tidak menanyakan bagaimana, ya. Kemudian wala tamtsil, dan juga tidak boleh menyerupakan sifat atau nama Allah dengan sifatnya makhluk, ya. Maka ada 4 syarat di dalam beriman dengan tauhid al-asma wa sifat, yaitu tanpa menyelewengkan artinya, kemudian tanpa mengingkari, tanpa menanyakan bagaimana, ya, kemudian tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Nah, jadi ini perintah Allah yang terbesar, ya, yaitu perintah untuk tauhid, wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Wa a'dhamu ma naha anhu asyirku, dan larangan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah syirik, ya, perbuatan syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu beribadah kepada selain Allah di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan diartikan perbuatan syirik ini adalah mereka yang enggak mau beribadah kepada Allah. Tidak. Bahwasanya banyak di antara kaum muslimin yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi masih, ya, beribadah kepada selain Allah, percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga termasuk kesyirikan. Da'watu ghairi ma'ahu, ya, jadi beribadah kepada selain Allah di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perbuatan syirik yang besar yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni pelakunya ketika meninggal dunia dalam keadaan tersebut. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah, ya, dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya, sesuatu apapun, makhluk, pepohonan, bebatuan dan lain sebagainya. Nah, maka inilah perintah yang terbesar, yaitu perintah untuk tauhid, mentauhidkan Allah. Kemudian larangan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah larangan untuk berbuat kesyirikan, ya. Maka lawan dari tauhid adalah syirik. Maka jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan, ya. Makanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, ya, agar terhindar dari perbuatan syirik ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika, ya, an usyrika bika wa ana a'lam, ya, wa astaghfiruka minadz dzambil ladzi la a'lam. Ya, kata beliau, Allahumma inni, ya Allah, aku berlindung kepadamu, an usyrika bika, ya, untuk berbuat syirik, ya, kepadamu, wa ana a'lam, sedangkan aku mengetahui, wa astaghfiruka, dan aku minta ampun kepadamu ya Allah, minadz dzambil ladzi la a'lam, dari berbuat syirik yang tidak aku ketahui. Ya, karena terkadang seseorang tidak sadar, ya, tidak menyadari bahwasanya perbuatan yang dia lakukan adalah termasuk perbuatan syirik, ya. Maka ketika dirinya tidak sadar, tidak mengetahui itu perbuatan syirik, maka di doa tersebut apa? Untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian berkata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, fa idza qila laka mal usul as-salasa allati yajibu 'ala al-insan ma'rifatuha. Ya, ini pembahasan yang baru, ya, ketika beliau membuat atau menulis kitabnya. Di dalam kitab beliau bentuknya adalah pertanyaan, ya. Kenapa beliau menulis kitab kemudian bahasanya di situ adalah bahasa pertanyaan? Karena agar mudah dipahami oleh siapa yang membacanya, ya, oleh siapa yang membaca kitab beliau. Fa idza qila laka, maka apabila dikatakan kepadamu, mal usul, ya, as-salasa, apa ketiga landasan pokok, allati yajibu 'alal insan, yang wajib bagi manusia untuk mengetahuinya, ma'rifatuha, ya, maka beliau, ya, menulis kitabnya Al-Usul As-Salasa adalah karena ketiga pokok ini, ya, akan ditanya ketika seseorang meninggal dunia oleh malaikat, ya. Maka ketika seseorang meninggal dunia, ya, maka diantarlah keluarganya, amalnya, ya, hartanya, ya, dan semuanya kembali kecuali amalannya, ya. Maka ketika seseorang meninggal dunia, ya, kemudian setelah dikuburkan, ya, maka datanglah malaikat yang akan bertanya kepadanya, ya. Maka ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis dari Al-Barra bin Azib, ya, di dalam, dan ini disahihkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkam Al-Janaiz, ya. Ketika seseorang meninggal dunia kemudian dikuburkan, ya'tihi malakan, maka akan datang kepadanya dua orang malaikat, ya, fayujlisanihi, dan kedua malaikat tersebut akan mendudukkan orang yang meninggal tersebut, disuruh duduk, ya, fayaqulani lahu, ya, kemudian akan berkata kepada orang yang meninggal tersebut. Nah, ini dua orang malaikat ini adalah Munkar wa Nakir, ya. Apa yang keduanya katakan? Man rabbuka, ya, siapa Rabbmu? Fayaqulu Rabbi Allah, ya. Ruhnya atau orang yang meninggal dunia, termasuk orang yang mukmin, ya, dia akan menjawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu, kemudian akan berkata lagi, ma dinuka, ya, apa agamamu? Fayaqul dinil Islam, maka orang mukmin ini akan menjawab, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, dan akan berkata lagi, ya, dua orang malaikat ini, ma hadzal rajul alladzi ba'atsa fikum, ya, siapakah laki-laki ini, ya, siapakah laki-laki yang diutus kepada kalian? Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani, ya, akan berkata lagi dua malaikat ini, ma amaluka,
ya, apa amalanmu? Ya, fayaqul qara'tu kitaballah. Ya, aku membaca Al-Qur'an, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa amantu bihi, dan aku beriman dengan Al-Qur'an. Ya, wa saddaqtu bihi, dan aku membenarkan isi dari Al-Qur'an tersebut. Ya, maka fayunadi munadin minas sama. Ya, maka akan ada yang menyeru, ya, dari langit, an sadaqa abdi, ya, benar perkataan hambaku. Ya, Allah Subhanahu wa taala dari langit mendengar, ya, ucapan atau jawaban dari orang yang meninggal tersebut dan mengatakan an sadaqa abdi, ya, benar hambaku. Ya, fa afrisuhu minal jannah, maka dibentangkanlah kenikmatan dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikanlah pakaian dari surga. Ya, jadi di alam kubur, di alam barzakh akan dipakaikan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, maka dibukalah, ya, pintu, ya, dari kuburnya menuju surga. Ya, makanya benar bahwasanya kubur adalah raudhatun min riyadil jannah, ya, salah satu taman dari taman-taman surga. Maka ketika seseorang selamat di dalam kuburnya bisa menjawab pertanyaan dua orang malaikat, maka, ya, ma ba'dahu aisar, ya, apa yang akan terjadi setelahnya akan mudah, ya, akan mudah. Maka kuncinya adalah di dalam alam di alam kubur. Ketika di situ lolos, maka setelahnya akan mudah. Ya, tetapi sebaliknya, arwahnya atau ruhnya orang-orang kafir sebaliknya, ketika ditanya man rabbuka, maka tidak bisa menjawab. Sami'tu nas yaqulun, nah, aku mendengar orang-orang mengatakan dan aku ikut. Ya, ma dinuka, siapa nabimu? Ya, la adri, ya, aku tidak tahu. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala bentangkan, ya, di dalam kuburnya, ya, panasnya api neraka. Kemudian dipakaikan pakaian dari neraka. Ya, kemudian dibukakan pintu menuju api neraka, ya, di dalam kubur mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa yang kita baca, ya, doa berlindung dari 4 perkara, ya, yang kita baca sebelum di tahiyat akhir sebelum kita salam. Rasulullah mengajarkan Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, ya, dari azab jahanam, wa min adabil qabri, dan azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Ya, jadi inilah beliau menulis kitabnya dengan pertanyaan, ya, fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, mal usul as-salasa, apa 3 landasan pokok, allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha, yang wajib diketahui oleh manusia, ya, faqul, maka katakanlah ma'rifatul 'abdi rabbahu, ya, maka katakanlah seorang hamba mengenal Rabbnya, ya, mengenal Rabbnya. Siapa Rabbnya? Ya, wa ma'rifatullah takunu bi asbab, ya, dan kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sebab-sebab, ya, minha an-nadhar wa tafkir fi makhluqatihi, ya, yang pertama adalah berfikir atau melihat pada tanda-tanda kekuasaan Allah kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ayat kauniyah, ya, dengan ayat-ayat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat matahari terbit misalnya, begitu indah. Ketika matahari terbenam, ya, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Wa min asbabi ma'rifatil 'abdi rabbahu fi ayatihi asy-syar'iyyah. Kemudian yang kedua, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat syar'iyyah, ya, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Baik. Faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu. Maka katakanlah, ya, seorang hamba mengenal Rabb-nya. Wa dinahu, dan seorang hamba mengenal nabinya. Ya, mengenal agamanya. Wa dinahu, seorang hamba mengenal agamanya. Ya. Ai ma'rifatul asli asani wa huwa dinul ladzi kallafal amal bihi wa ma tadammanahu minal hikmah war rahmah wa masalihil khalqi. Yaitu mengenal agama Islam. Ya, apa itu Islam? Ya, agama Islam yang mencakup di dalamnya al-hikmah, kemudian rahmat, ya, kemudian masalihul khalqi, yaitu kemaslahatan untuk hamba-hamba Allah, wa dar'il mafasidi anha, itu agama yang jauh dari kerusakan-kerusakan. Nah, wa dinul Islam min, ya, man ta'ammalahu haqqa ta'ammulan mabniyan 'alal kitabi was sunnah urifa annahu dinul haq. Jadi agama Islam yang dibangun di atas Al-Qur'an, ya, dan sunnah, maka itulah agama yang benar. Ya, maka nanti kita akan lihat, ya, apa itu agama yang benar, ya, agama Islam. Apa itu Islam? Ya, bahwasanya Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Ya, jadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Setelah berlepas diri, ya, menyerahkan dirinya kepada Allah, mentauhidkan Allah, kemudian tunduk patuh terhadap perintah-perintah Allah. Wal bara'atu minasyirki, kemudian menjauhi kesyirikan. Maka seseorang dikatakan Islam, ya, beragama Islam, maka harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia berserah diri kepada Allah, ya, menyerahkan dirinya kepada Allah, ya, dengan mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, setelah berlepas diri, ya, mentauhidkan Allah, kemudian tunduk patuh terhadap apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, menjauhi kesyirikan, ya, al-bara'atu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Nah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua, ya, ma'rifatul 'abdi rabbahu, seorang hamba mengenal Rabbnya. Yang kedua, seorang hamba mengenal agamanya. Nah, wa ma'rifatu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian mengenal nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa huwa ma'rifatul insani nabiyahu Muhammadan wa tahassala bidirasati hayatin nabi. Ya, maka di sini pentingnya seseorang, ya, seorang muslim untuk belajar bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana alaihi minal ibadah. Ya, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, wal akhlaq, dan bagaimana akhlak beliau. Wa da'watu ila Allah azza wajal, dan bagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu semua adalah kewajiban atau yang setiap muslim wajib untuk mengetahuinya, yaitu mengenal siapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian berkata Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahhab, fa idza qila laka, nah, apabila dikatakan kepadamu, man rabbuka, ya, siapa Rabbmu? Ya, kalau ada yang bertanya, siapa Rabbmu? Ya, apa jawaban kita? Faqul, ya, kata beliau, maka katakan, Rabbi Allah, ya, Rabbku adalah Allah, alladzi rabbani, ya, yang telah mendidikku, ya, membimbingku, wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, yang telah mendidik, ya, alam semesta, jami'al alamin, ya, semua alam semesta dengan nikmat-nikmatnya, yang mengatur alam semesta dengan
nikmat-nikmatnya. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabb, ketika ditanya siapa Rabbmu? Ya, Rabbi Allah. Katakan Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengaturku, yang membimbingku, yang mendidikku. Ya, wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, yang mengatur, mendidik ya semua dengan nikmat-nikmatnya. Ya, dengan nikmat-nikmatnya. Makanya ketika seseorang menyadari bahwasanya dirinya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita tidak bisa menghitung ya betapa banyak nikmat Allah yang ada pada diri kita. Ya, bagaimana nikmat seseorang ya yang telah Allah berikan kepada dirinya, ya, dari nikmat udara saja, ya, bagaimana kita bisa bernapas, ya, udara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, kemudian nikmat sehat dan lain sebagainya. Makanya Allah Tabaraka wa taala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ya, kalau kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka di sini pentingnya apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajib untuk kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, bersyukur yang pertama, syukur di dalam hati, kita meyakini bahwasanya semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ucapkan ya dengan lisan, ya alhamdulillah, ya masih bisa bernapas, alhamdulillah, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doa-doanya mengajarkan apa? Ketika kita bangun tidur, mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah. Ya, kita ucapkan alhamdulillah. Ya. Kemudian bersyukur dengan anggota badan kita. Ya, kita gunakan semua fasilitas atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ya, itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hati, kemudian dengan lisan, kemudian kita gunakan semua pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk beribadah kepadanya. Ya, untuk beribadah kepadanya. Makanya di dalam ayat ini Allah mengatakan, nah, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ya, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ketika kita ditanya siapa Rabb kita. Nah, faqul rabbi Allah. Katakanlah Rabbku adalah Allah. Nah, alladzi rabbani, yang membimbingku. Ya, kita bisa mendapatkan hidayah. Ya, kita bisa mendapatkan petunjuk adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya hidayah ya terbagi menjadi dua. Ada yang pertama hidayah taufik, ya. Kemudian yang kedua hidayah al-irsyad. Ya, kalau hidayah taufik, bahwasanya hidayah ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada pamannya, ya, itulah hidayah al-irsyad, ya, wa tabligh. Rasulullah hanya menyampaikan, ya, bahwasanya Islam agama yang benar, ya, Islam agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah tidak bisa memasukkan pamannya ke dalam Islam karena hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidayah taufik di tangan Allah Tabaraka wa taala. Nah, wa rabba jami'al alamin, ya, bi ni'amihi, ya, dan memberikan ya kepada semua ya jami'al alamin, semua yang ada di alam semesta, ya, dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, ya, dan dialah Allah sesembahanku. Ya, jadi kalau ditanya Rabbi Allah, nah, alladzi rabbani, yang mendidikku, membimbingku. Wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Kemudian wa huwa ma'budi, dan dialah sesembahanku. Ya, sembahanku. Laisa li ma'budun siwa, dan tidak ada sesembahan untukku selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah beliau menulis di dalam kitabnya ketika ditanya
siapa Allah Subhanahu wa taala. Maka wa huwa ma'budi, dialah sesembahanku dan tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Allah mengatakan alhamdulillah rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan alam semesta. Ya, semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian berkata Syekh Al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa kullama siwallahi alamun. Dan setiap ya apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala adalah alamun, ya, alam semesta. Ya, wa ana wahidun min dzalikal alam. Ya, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu dari alam semesta tersebut. Ya. Makanya al-alam, ya, bahwasanya kata Syekhul Islam di sini adalah setiap apa-apa selain Allah, ya, adalah alam semesta, termasuk di dalam alam semesta, di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, ya, manusia, hewan, tumbuhan, ya, jin, semua adalah alam, ya. Kemudian kata Allah, wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku salah satu, ya, bagian dari alam semesta tersebut. Ya. Wa summu alaman li'annahum alima ala khaliqihim wa malikihim wa mudabbirihim fa fi kulli syai'in ayatullahi tadullu ala annahu wahid. Ya, kenapa dikatakan alam, alam semesta semua, ya, termasuk Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya, li'annahum alima ala khaliqihim. Ya, jadi Allah yang menciptakan itu semua, Allah yang menguasai itu semua, Allah yang mengatur, ya, Allah yang mengatur. Baik. Kemudian berkata Syekhul Islam, fa idza qila laka bima arafta rabbak, ya, maka apabila dikatakan kepadamu dengan apa engkau bisa mengenal Rabbmu, ya, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, ya, maka katakan adalah yang pertama kita mengenal Allah dengan ayat-ayatnya, ya, kemudian makhluk-makhluknya, ya. Maka di sini ayat-ayat terbagi menjadi dua, ya, ayat-ayat kauniyah yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat syar'iyah, ya, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, wa min ayatihi, ya, dan dari ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, ya, dan dari tanda-tanda kekuasaannya, ya, ayat-ayatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam, Allah menciptakan siang, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, ya, al-qamar. Kemudian berkata Syekhul Islam, wa min makhluqatihi, ya, dan juga termasuk dari makhluk-makhluknya, ya, as-samawatu sab'u, ya, yaitu 7 lapis langit, wal araduna sab'u, wal araduna sab'ah, dan juga 7 lapis bumi, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, begitu juga di dalam bumi ada 7 lapis bumi. Ya, apa dalilnya? Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man akhadha shibran, ya, siapa yang mengambil sejengkal, ya, tanah orang lain zulman, secara zalim, tawaqahullahu, nah, bisab'i al-aradin, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghimpit, ya, dirinya dengan 7 lapis bumi. Ya, wal'iyadzubillah. Ini kalau ada orang yang mengambil tanah orang lain tanpa hak, ya, tanpa hak yang benar, secara zalim,
ya, agar tanahnya semakin luas, digeser patoknya misalnya, batasnya, ya, maka hati-hati, Allah Subhanahu wa taala akan menghimpit alam kuburnya, akan mengazab dirinya dengan 7 lapis bumi. Nah, wa min makhlukatihi, dan dari makhluk-makhluknya adalah Allah menciptakan 7 lapis langit, wal araduna sab'ah, dan juga 7 lapis bumi, wa man fihinna wa ma bainahuma, ya, dan apa yang ada di dalam keduanya, ya, di dalam langit lapisan pertama, kedua, ya, bahwasanya Allah menciptakan antara langit, ya, al-masafah baina as-samawat, ya, bahwasanya jarak antara langit pertama, kedua, ketiga adalah sejauh, ya, 500 sana, sejauh perjalanan 500 tahun. Ya, tidak bisa kita bayangkan bagaimana luasnya. Quran surat Fussilat ayat 37, Allah mengatakan wa min ayatihi, ya, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, ya, yaitu Allah menciptakan malam, Allah menciptakan siang, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, maka janganlah kalian sujud, ya, menyembah kepada matahari, dan juga jangan kalian menyembah kepada bulan, ya. Makanya orang-orang Majusi penyembah api, penyembah matahari, ya, maka di sini Allah menjelaskan la tasjudu lisyamsi, ya, janganlah kalian menyembah kepada matahari dan juga tidak kepada bulan. Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna, dan sujudlah, sembahlah Allah yang menciptakan itu semua, ya. Jadi seorang tidak boleh menyembah dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, in kuntum iyyahu ta'budun, ya, apabila kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 54, Allah mengatakan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin. Sesungguhnya Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala, adalah yang menciptakan langit dan bumi fi 6 ayyam, dalam 6 hari, ya. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas 'arsy-Nya, ya, duduk di atas kursi kekuasaannya. Nah, yughshil laila wan nahar, yughshil lailan nahar, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti malam dengan siang. Nah, yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamar. Kemudian Allah menciptakan matahari, bulan, ya, kemudian bintang-bintang, ya, musakhkharatin bi amrihi, semua berputar menurut perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, berputar menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amru, bahwasanya hak menciptakan, hak mengatur adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hak yang mengatur alam semesta, ya, yang menciptakan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan kita semua. Tabarakallahu rabbul alamin, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Nah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berkata Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahhab, war-rabbu huwal ma'bud. Nah, dan Rabb adalah yang berhak disembah. War-rabbu huwal ma'bud, ya, dan Rabb adalah yang berhak disembah. Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala, apa dalilnya? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, ini surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas, ya, wahai manusia, wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian.
ya, yang menciptakan kalian. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil semua manusia. Ya, di sini adalah yang dituju bukan orang beriman saja. Jadi semua manusia. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Ya, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan orang-orang yang sebelum kalian juga diperintahkan untuk menyembah Allah. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi, ya, menjadikan bumi untuk kalian seperti hamparan, firasya. Ya, makanya seseorang bisa hidup di bumi. Ya. Was-samaa'a binaa'a. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit sebagai bangunannya, ya, sebagai atapnya. Ya. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air. Ya. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan Allah menurunkan dari bumi buah-buahan, ya, rezeki untuk kalian. Ya, fala taj'alu lillahi andada. Maka, ya, janganlah kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Ya, makanya ini sebagai dalil bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kita, memberikan kita nikmat, ya, menurunkan air, menurunkan hujan, kemudian Allah menumbuhkan tanaman-tanaman, buah-buahan, rezeki untuk kita. Maka yang Allah minta hanya satu, apa? Untuk beribadah kepadanya dan tidak menjadikan, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan, ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah kenapa syirik termasuk dosa yang terbesar, ya. Syirik termasuk larangan Allah yang terbesar, ya, larangan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala larang, ya. Karena secara logika pun ketika seseorang sudah memberikan sesuatu, ya, memberikan banyak, memberikan nikmat, memberikan ini, menciptakan ini, ya, yang diminta hanya satu, untuk beribadah, tetapi orang tersebut nggak mau, ya, Allah pun marah, ya, manusia pun ketika diduakan juga akan marah, ya, akan jengkel, marah. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian menjadikan untuk selain Allah tandingan-tandingan. Ya, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Nah, berkata Syekhul Islam, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Berkata Imam Ibnu Katsir, ya, ini sahibu tafsir, ya, adalah pemilik tafsir Ibnu Katsir. Ya, siapa beliau? Beliau adalah Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar Al-Qurashi, Ad-Dimashqi. Ya, beliau lebih dikenal dengan sahibu tafsir, ya, memiliki tafsir yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Nah, min talamidhi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wasani Ibnu Katsir ini salah satu murid, ya, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang meninggal dunia. Beliau meninggal dunia tahun 774 Hijriah. Nah, apa yang beliau katakan? Al-khaliqu li hadhil asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Ya, kata beliau, al-khaliq, yang menciptakan itu semua, ya, menciptakan langit, menciptakan bumi, semua apa yang ada di antara keduanya, menciptakan manusia, adalah al-mustahiqqu lil ibadah, adalah yang berhak untuk diibadahi, ya. Maka di sini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya siapa Rabb kita, yaitu Allah yang memberikan rezeki kepada kita, membimbing, memberikan kita hidayah, maka di situ Allah Subhanahu wa taala hanya minta kepada kita satu hal,
untuk beribadah kepadanya, tidak dengan yang lainnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Baik, kalau ada yang ingin didiskusikan, nah, tafadhal. Baik, pertanyaan, bagaimana kalau ada orang yang tidak mengetahui ya perbuatan yang dilakukan termasuk perbuatan syirik. Ya, kalau salat orang tahu itu ibadah, ya, kemudian zakat ibadah, tetapi menyembelih pun ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang menyembelih, ya, kemudian ditujukan kepada selain Allah. Nah, ini banyak di masyarakat kita. Ya, banyak di antara kaum muslimin sebenarnya ini jelas, ya, masalah tauhid, masalah kesyirikan ini sebenarnya sudah jelas, ya. Maksudnya tidak ada alasan seseorang untuk tidak mengetahui, ya, kalau itu perbuatan syirik. Dan terkadang mereka pun tahu, ya, perbuatan yang mereka lakukan, ya, motong kerbau misalnya, motong sapi, kemudian kepalanya diberikan kepada, ya, laut misalnya agar berkah. Ya, mereka tahu kalau itu bahwasanya mereka perbuatan yang mereka lakukan, ya, menyimpang dari Allah. Ya, terkadang mereka hanya apa? Untuk menjaga tradisi misalnya, ya, menjaga budaya. Maka budaya, tradisi boleh kita lestarikan, tapi dengan syarat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan Rasulnya, ya. Maka sebenarnya pun mereka tahu, ya, mereka perbuatan yang mereka lakukan, menyembelih kemudian sesembelihannya diniatkan untuk, ya, pohon misalnya, untuk wali fulan misalnya. Mereka tahu kalau itu perbuatan syirik, tetapi mereka beralasan bahwasanya mereka mengikuti nenek moyang mereka. Ya, maka agama adalah, ya, bukan mengikuti apa yang dibawa oleh nenek moyang kita, tidak. Ya, bahwasanya agama Islam adalah agama yang berdasarkan dengan dalil Al-Quran dan hadis dan sunnah Rasulullah SAW. Maka sekarang tidak ada alasan lagi seseorang tidak mengetahui kalau itu perbuatan syirik. Makanya di sini pentingnya apa? Seseorang menuntut ilmu untuk belajar. Ya, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Bahwasanya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ya, laki-laki maupun perempuan wajib untuk menuntut ilmu. Maka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada alasan. Kenapa dulu kamu berbuat ini, menyembelih kepada selain Allah? Maka tidak ada alasan lagi. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita seorang rasul. Ya, syahidan alaikum inna arsalna ilaikum rasulah. Ya, sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, yang menjadi saksi, menegakkan hujjah, ya, kepada kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas anwa'ul ibadah, ya, macam-macam dari ibadah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, nanti ada al-Islam wal iman wal ihsan, ya, apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu al-ihsan. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.